Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini kelas 3 akan belajar tema 5, sub tema 2, pembelajaran ke-3. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Apa saja itu? Ya, buku tema 5, buku tulis, ballpoint, dan lainnya. Siap-siap ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang terdapat dalam teks bacaan dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan menggunakan bahasa sendiri dengan lengkap dan tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Yang keempat, anak-anak dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Yang kelima, anak-anak dapat mengidentifikasi dan memeragakan gerak cepat lambat kepala sesuai iringan musik yang tepat. Ayo mengamati. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Nah, ini ada 2 kotak kue coklat dan kue vanila. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar, seperti berikut. Nah, yang tadinya 1, itu dipotong menjadi 2. Nah, setelah dipotong menjadi 2, itu bernilai 1/2. Lalu, Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Nah, kue vanila yang tadinya 1 dipotong menjadi 3. 1, 2, 3. Setiap satu potongan itu bernilai 1/3. Perbandingan pecahan. Perbandingan pecahan itu ada 3. Yang pertama, lebih besar. Yang kedua, lebih kecil. Lebih besar bentuknya seperti ini. Nah, warna merah ini ya. Yang kedua, lebih kecil bentuknya seperti ini, warna hijau. Kemudian yang ketiga, yaitu sama dengan, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa tidak membedakan lebih besar dan lebih kecil? Lebih besar itu menghadap ke kiri, lebih kecil menghadap ke kanan. Untuk cara mudahnya, kalian untuk mengingat itu harus diberikan garis bantu seperti ini. Nah, yang tadinya polos kita coba beri garis bantu. Menjadi huruf apa ini? Ya, menjadi huruf B. B itu berarti besar, lebih besar. Nah, kalian coba berlatih di rumah. Cara membedakan lebih besar dan lebih kecil. Nah, kemudian kita lebih kecil. Sama, kita harus memberikan garis bantu. Kita beri garis bantu, celing. Nah, menjadi huruf apa ini? K, ya K. K itu berarti kecil. Lebih kecil. Nah, tetapi ketika kalian menulis di jawaban, kalian tidak boleh menggunakan garis bantu. Ingat-ingat itu ya. Jangan lupa di rumah kalian harus bisa membedakan lebih besar atau lebih kecil. Ayo berlatih. Sekarang coba bandingkan
lebih besar atau lebih kecil pada kue-kue di bawah ini? Sekarang nomor 1, bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Coba, kue coklatnya ada 1/2, kue vanila 1/3. Jadi kita membacanya dari kue coklat. Kue coklat ini lebih besar atau lebih kecil dari kue vanila? Ya, lebih besar. Jadi kita beri tanda seperti ini. Tidak boleh diberi garis bantu ya. Yang kedua, sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. 2/2 kue coklat, 2/3 bagian kue vanila. Kue coklatnya lebih apa dari vanila? Ya, lebih besar, maka diberi tanda seperti ini. Lanjut. Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap 1/2 bagian coklat kue tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian yang sama besar seperti berikut. Nah, tadi dipotong 1/2, itu ada 2 buah. Sekarang dari 1/2 ini dipotong lagi setengah menjadi 4 bagian. Jadinya 1/4. Kalau ada 4, itu bawahnya 4. Kalau satu bagiannya tulis 1, jadinya 1/4. Sekarang bandingkan, lihat soal di pinggir ini ya. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Lihat, yang ada yang tebal ini ya, yang gambarnya tebal, dilihat. 1/4 kue coklat, 1/3 kue vanila. Kue coklatnya lebih kecil apa lebih besar dari kue vanila? Ya, lebih kecil. Jadi kita beri tanda seperti ini. Nah, lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Nih ada kue coklat 2/4 kue vanila 2/3. Lebih apa ini? Ya, lebih kecil. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Nah, kue coklat lebih apa dari kue vanila? Lebih kecil. Nah, kalau pembilangnya sama, nah ini pembilangnya sama ya. Berarti kita harus membedakan penyebutnya. Penyebutnya itu yang bawah, pembilang itu yang atas. Coba kita lihat yang nomor 1, 4 dan 3. Pembilangnya 1, penyebutnya 4 dan 3. Kalau semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Dan kebalikannya, semakin kecil penyebutnya, maka nilainya semakin besar. Nah, nomor 1 ini penyebutnya 4 dan vanilanya 3. Berarti 4 itu lebih kecil daripada 3. Sekarang buka tema 5, halaman 76. Kalian kerjakan di buku
tugas kalian ya. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apa kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi ya. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue, coklat, dan kue vanila berikut. Ada kue coklat 1/2, kue vanila 1/3, kue coklat 1/4, ini 4 ya, dan kue vanila 1/6. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun, bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, yaitu makin besar angka penyebutnya atau angka yang paling bawah, makin kecil nilai pecahan tersebut. Jadi, lebih kecil. Dan sebaliknya, makin kecil angka penyebutnya atau angka yang bawah, makin besar nilai pecahan tersebut. Kemudian ayo membaca. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Ibu ulangi lagi. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna, yang berarti hijau adalah warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Kalian harus bisa membedakan kata khusus dan istilah khusus. Berikut artikel yang mereka temukan. Dampak perubahan cuaca. Kita baca bersama-sama. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini, cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari, suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu. 1. Flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. 2. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. 3. Sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. 1. Menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan pakaian panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Sekarang, kalian cari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca.
Contohnya yang nomor 1, cuaca ekstrim. Kata atau istilah khususnya nomor 1, cuaca ekstrim. Yang kedua, apa? Ya, bisa flu. 3, 4, 5, 6, dan seterusnya bisa kalian isi sendiri. Nanti kalau sudah selesai, kirim ke ibu. Nah, perhatikan contoh berikut. Kita akan mengubah dari kata menjadi sebuah kalimat. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya, pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Nah, ini contoh Siti mengubah dari kata cuaca ekstrim menjadi sebuah kalimat. Kalian harus bisa ya membuat kalimat dari kata. Kalian bisa menggunakan imajinasi kalian sendiri. Ayo, menari. Nah, 1. Siapa yang sudah pernah menari ini? Ini adalah tari burung kutilang. Gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu Burung Kutilang. Ayo kita nyanyi. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Nah, gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ada di gambar ya. Ke kiri dulu, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Bisa kalian praktekkan ya di rumah. Yang kedua, gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu Burung Kutilang. Mengangguk-angguk sambil berseru trilili, lili, lili, lili. Gerakan mengangguk kepala. Mengangguk. Nah, seperti di gambar ya. Yang ketiga, gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu Burung Kutilang. Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Seperti gerakan yang pertama tadi. Ulangi sebanyak 8 kali hitungan. Nah, gerakan yang keempat. Gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait keempat teks lagu Burung Kutilang. Tandanya suka dia berseru trilili, lili, lili, lili. Gerakan mengangguk kepala. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalian menghafalnya gerakan 1 dan 2. 1, 2, kemudian 3, 4-nya itu sama, diulangi lagi. 1, 2 lagi. Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Sudah dicoba belum? Gerakan mana yang paling kamu senangi? Gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Nah, demikian materi hari ini ya yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa. Jangan lupa 3M. M yang pertama memakai masker. M2 menjaga jarak aman. Dan M ketiga mencuci tangan. 3M. Salam 3M.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.